Ada 2 materi yang mau saya ajarin, terus nanti kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan, UAS nanti bisa ditanyain sekarang ya, soalnya ini kesempatan terakhir. Sebelumnya saya mau kasih kisi-kisi dulu untuk UAS. Kisi-kisi UAS. Yang pertama, materi kita pertama kali setelah UTS. Bottom up parsing, ya. Itu udah pasti banget keluar, nggak mungkin enggak ya. Berikutnya adalah annotated parse tree. Kita udah belajar juga kemarin ya. Yang nanti, jadi kalian dikasih skema translasi sama statement matematika, habis itu kalian diminta untuk bikin parse tree-nya. Itu udah pasti banget keluar, itu wajib keluar. Berikutnya, intermediate code. Intermediate code generator. Ya, intermediate code generator. Nah, untuk intermediate code generator ini karena nanti sore kita baru mau bahas tentang soal, jadi belum tahu nih, soalnya dalam bentuk code atau bentuknya statement matematika. Jadi kalian pelajarin semuanya ya, pelajarin yang, code juga, pelajarin yang statement matematika juga. Ingat, kalau yang code kalian cukup bikin quadruples-nya aja, tapi kalau bentuknya statement matematika, kalian perlu bikin quadruples, triple, sama tri-address code-nya. Oke, sampai sini ya. Berikutnya, DAG. DAG ini sorry. Direct cyclic graph. Cyclic gini ya bener ya tulisannya ya. Sama code generator. Nah, hari ini kan saya bilang kita mau belajar 2 materi yang kita pelajarin 2 hal ini ya, DAG sama code generator. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyain dulu? Harusnya sih si DAG sama code generator kan udah pelajarin di kelas besar, tapi sekarang saya mau bahas ulang ya, soalnya bobotnya lumayan gitu ya untuk apa 2 poin ini. Sampai sini deh mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke direct acyclic graph. Salah. Ya, ya, ya. Waduh, macem-macem. Serius loh. Kok hilang ya? Oh, enggak. Asem. Nah. Sekarang kita belajar dari cyclic graph. Masih ingat intermediate code generator-nya sebelumnya ya? Ini saya close dulu lah. Oke. Nah. Nah ya, sekarang kita belajar. Kok gini ya? Nah, kita belajar DAG, direct acyclic graph. Jadi nanti kalian diminta untuk bikin graph. Oke. Nah, DAG ini erat hubungannya sama intermediate code generator. Ya, erat hubungannya dengan intermediate code generator. Nah, jadi nanti biasanya soal DAG ini dalam bentuk statement matematika. Ya, jadi misalnya contoh nih saya punya A sama dengan A adalah 5 ditambah 3 dikali 4. Ya, 5 tambah 3 kali 4. Pertanyaan saya jawabannya berapa? Ada yang bisa jawab ini A-nya berapa? Berapa ini? 5 tambah 3 kali 4? 17. 17 ya. 17 atau 8 kali 4, 32. 17 atau 32? 17. Jelas 17 ya. Kenapa? Soalnya kita kerjain si perkalian dulu. Oke, sampai sini ya. Kecuali kalau soalnya itu A sama dengan 5 ditambah 3 dikali 4. Ini baru hasilnya adalah 8 kali 4, 8 kali 4, 32. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau kita pengen ngerjain statement matematika, kita harus perhatikan. Kita harus perhatikan skala prioritasnya. Mana yang prioritas dikerjain duluan. Oke.
Nah, untuk statement matematika nanti yang kemungkinan keluar di soal, soalnya nggak mungkin yang macam-macam ya, jadi kalian nggak usah terlalu mikirin terlalu jauh, jadi nggak usah mikir nanti kalau soalnya ada pangkat gimana, kalau soalnya ada akar-akaran gimana, gimana kalau soalnya ada sin kostan gitu-gitu nggak usah dipikirin ya. Jadi, harusnya sekarang kalian masih belajar yang basic dulu, jadi yang dipelajarin itu cuman operasi-operasi matematika matematika yang sederhana. Plus minus kali bagi kayak gitu-gitu doang ya untuk yang di AG ya. Karena tadi saya bilang di AG itu biasanya soalnya dalam bentuk statement matematika. Nah terus berikutnya, nah kalau misalnya soalnya seperti ini, kalau soalnya seperti ini, kira-kira gambar trinya gimana? Saya contohin ya, saya punya beberapa pilihan. 5 tambah sorry, ketinggian. 5 tambah 3 kali 4. Ini pilihan yang pertama. Oke ya. Ini pilihan yang kedua. 3 kali 4 tambah 5. Ini 5 ya. Oke. Ini pilihan yang ketiga. 5 ditambah 3 itu 5 ditambah lama nih nggak ngajar nih. 5 ditambah 3 dikali 4. Nah, di sini saya punya 3 tri ya, punya 3 tri ya. Nah, pertanyaan saya adalah, mana ketiga gambar ini yang menggambarkan A sama dengan 5 ditambah 3 dikali 4? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau 1 sama 2, atau 1 sama 3, atau 3 sama 2, atau semuanya benar? Siapa yang bisa jawab? Nomor 3, nomor 1, ada lagi? Nomor 1, oke, ada lagi? Nomor 2, nomor 3. Oke. Nomor 2 dan 3. Wih, banyak juga ya. Nomor 3. Nomor 1. Oke. Oke ya, sekarang kita bahas. Nomor 1, lihat. A sama dengan 5 ditambah 3 kali 4. Nomor 1, lihat di sini kalau kalian lihat gambarnya, mana yang dikerjain duluan? Si 5 tambah 3. 5 tambah 3 dikerjain dulu, dapat hasilnya 8. 8 baru hasil dikali 4, ini jadinya 32. Ini salah berarti. Jadi nomor 1 itu salah ya. Salah, karena ini hasilnya jadi 32. Oke, sampai sini? Nomor 2, ada yang bilang nomor 2. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Di sini, kan kita harusnya kan kerjanya 3 kali 4-nya dulu kan, hasilnya baru ditambah sama 5. Sekarang kita lihat, 3 dikali 4 hasilnya 12, ditambah 5 hasilnya 17, berarti benar ya. Tapi trinya salah, kenapa? Karena kita nggak boleh merubah komposisi soal. Ya, kita nggak boleh merubah komposisi soal. Kalau kita lihat di sini, 5 ditambah 3 dikali 4, 5-nya di depannya 3 kali 4. Kalau ini, kalau di gambar nomor 2 kita lihat 3 kali 4-nya di depannya si 5, ini nggak boleh. Kita nggak boleh ngerubah komposisi soal. Kalau artinya ada di depan, ya di depan, kalau tadi di belakang, di belakang. Kalau kita lihat di sini kan 5-nya di depan, kalau di gambar nomor 2, 5-nya di belakang, berarti ini salah. Oke, kita nggak boleh merubah posisi soal. Kan soalnya itu kan awal dimulai dari 5, terus ditambah 3 dikali 4. Nah, ininya nggak boleh diubah nih posisinya. Nah, sekarang kita lihat nih nomor 3. Di sini kan hasilnya 5 ditambah hasil dari 3 kali 4. Jadi 3 kali 4 dikerjain dulu baru ditambah 5. Kalau kita lihat komposisinya udah benar nih. 5 di awal, habis itu plus, habis itu 3 dikali 4. Nah, berarti jawabannya
Salah semua, nggak ada yang benar ya, 1, 2, 3 ini salah semua. Karena tadi saya bilang, mana gambar di sini yang menggambarkan A sama dengan 5 ditambah 3 dikali 4. Kalau kalian lihat di sini, 5 ditambah 3 dikali 4 udah ada semua kan, tapi mana A-nya? Nggak boleh dilupain. Ingat, kita nggak boleh merubah komposisi soal. Kalau di soal ada A sama dengan, berarti di gambar kalian juga harus ada A sama dengan. Oke ya? Nah, jadi gambar yang benar adalah, kita lihat nih, A sama dengannya kan ada di sebelah kiri. Berarti 5 ditambah 3 dikali 4 sama dengan A. Paham sampai sini? Ya, jadi kita nggak boleh merubah komposisi soal. Nah, kadang-kadang saya masih lihat mahasiswa yang, oh benar nih udah ngerjain 5 ditambah 3 dikali 4, tapi sama dengan A-nya di belakang. Ya, jadi dia bikinnya gini, 5 ditambah 3 dikali 4 sama dengan A. Nah, ini juga salah ya, karena ini merubah komposisi soal. Kita lihat A sama dengannya itu di depan, berarti kita gambarin A sama dengannya juga di depan. Sampai sini mau tanyain dulu? Gampang ya? Gampang. Jadi ini gambar trinya. Nah, sekarang kita masuk ke DAG-nya. Ini, saya print screen dulu deh. Kok ada muka sayanya? Bentar. Oke. Oke ya. Balik lagi. Jadi kita udah sepakat ya, gambarnya itu yang benar yang ini ya. Oke. Oh iya, tadi saya lupa. Berarti kalau ngerjain statement matematika, ingat skala prioritas ya. Yang pertama kali dikerjain itu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung. Kayak tadi ada misalnya 5 tambah 3 dikali 4, yang pasti yang dikerjain kan yang dalam kurung duluan. Berarti 5 tambah 3 dulu, 8 baru dikali 4. Jadi kalau kalian ketemu statement matematika, yang pertama kali kerjakan itu adalah yang dalam kurung. Setelah dalam kurung, baru kalian kerjain kali bagi. Nah, gimana kalau ada soal yang di dalamnya terdapat perkalian sama pembagian? Berarti yang kalian kerjain dari paling kiri dulu. Contoh, misalnya kalau saya punya X sama dengan X sama dengan 4 bagi 2 kali 3, berarti yang kalian, ini kan pembagian sama perkalian, dia kan setara ya, berarti yang kalian kerjain dari paling kiri, berarti 4 bagi 2 dulu, baru hasilnya dikali 3. Oke, sampai sini ya. Begitu juga dengan plus minus. Plus minus ini dia juga setara, jadi kalau ada soal yang ada plus sama minusnya, dalam soal yang sama, kalian kerjain dari paling kiri. Oke, sampai sini? Nah, sekarang kita balik ke DAG. Nah, di DAG, dengerin baik-baik. Pada saat kita menggambarkan DAG, kita nggak akan menggambarkan variabel yang sama 2 kali. Saya ulang, pada saat kita menggambarkan DAG, kita tidak akan menggambarkan variabel yang sama 2 kali. Oke. Nah, kalau di sini, kalau kita punya, ini kan harusnya gambarnya kayak gini ya. Contoh nih ya, sekarang saya, ini nggak ada yang sama. Jadi contoh DAG nih. Misalnya kalau saya punya, tunggu sebentar. Sorry, sorry ada iklan. Tadi saya sampai mana ya? DAG ya? Misalnya nih contoh DAG ya, contoh soal. Nomor 1. Atau ini saya ulang aja deh.
Ini enggak ini kok. Mana ya? Yuk. Oke. DAG. Misalnya nih kalau saya punya A sama dengan A tambah B dikali C dikurang A. Oke ya, misalnya saya punya kayak gini ya. Kalau gambar yang benar, kalau gini, kita kerjain dulu aja ya. Nah, kan tadi kan saya bilang DAG itu erat hubungan dengan intermediate code generator. Kalau kalian lihat soal kayak gini, kira-kira mana yang dikerjain duluan? Kan pasti yang statement matematikanya ini ya. Nah, kita lihat dari skala prioritas. Mana skala prioritas yang dikerjain duluan? Pasti B kali C. Berarti di sini kalian punya T1. Berarti sekarang kita punya A sama dengan A ditambah T1 dikurang A. Oke. Berikutnya mana yang dikerjain duluan? Ada plus sama minus. Berarti yang kalian kerjain kan yang paling kiri. Karena plus sama minus ini setara. Berarti A plus 1 dulu. Ini berarti T2. Sekarang berarti kita punya A sama dengan T2 dikurang A. Mana yang kita kerjain? Pasti T2 dikurang A ya. Ini adalah T3. Nah, sekarang kita punya A sama dengan T3. Oke ya. Nah, sekarang kita gambarin tri-nya. Tri sebelum, jadi biar enak compare sebelum kita bikin DAG-nya, kita bikin tri-nya dulu. Berarti yang kita kerjain tadi kan si T1 dulu ya. B, jelek ya gambarnya. B dikali C. Habis itu baru kita kerjain A ditambah T1. Berarti kan plusnya di sini. A ditambah T1. Berikutnya mana kita kerjain? Ini kan udah jadi T2 dikurang A. Dikurang A. Gitu ya. Baru hasilnya A sama dengan T3. Ingat A sama dengan ada di sebelah kiri. Berarti A sama dengan. Oke, sampai sini ya. Ini gambar untuk A sama dengan A plus B kali C dikurang A. Oke ya, ini untuk tri-nya. Nah, sekarang kita compare sama gimana kalau dalam bentuk DAG. Ingat tadi yang saya bilang, pada saat kita menggambarkan DAG, kita nggak akan menggambarkan variabel yang sama 2 kali. Kalau kita lihat di sini kan ada A sama dengan A plus B dikali C dikurang A. Di sini ada beberapa variabel yang diulang. Siapa sih A? Ini kan ada A, ada A, ada A. A-nya diulang 3 kali. Nah, itu kita cuma menggambarkan A-nya sekali doang. Jadi kita nggak akan menggambarkan variabel yang sama 2 kali. Nah, kita mulai dari awal nih. Mana yang kita kerjain duluan? Kan kita pasti mulai dari T1 ya, berarti B kali C. Berarti di sini kita kerjain B dikali C. Oke, sampai sini. Berikutnya A ditambah T1. Kan T1-nya B kali C ya. Berarti ditambah A. Sampai sini belum ada yang berulang ya. A-nya masih sendirian, B-nya masih sendirian, C-nya masih sendirian. Berikutnya mana yang kita kerjain lagi? T2, ini kan udah jadi T2 ya. A ditambah T1 ya. Dikurang A. Dikurang. Nah. Ntar ini ketinggian. Kalau saya ke sini masih kelihatan ya yang B kali C-nya ya. Takutnya nggak kelihatan kalau terlalu bawah. Nah, kalian lihat. Ini kan dikurang A. A itu kan udah kita gambar nih. Nah, kita nggak akan menggambar A-nya 2 kali. Jadi, yang tangan sebelah kanannya, harusnya kan sebelah tangannya kan ke A nih, ya kan? Nah, karena kita nggak akan menggambar A lagi, berarti yang tangan sebelah kanannya merujuk ke A yang udah kita bikin sebelumnya. Oke, sampai sini? Paham ya? Masih gampang ya? Berikutnya, ini udah selesai ya, ini kan T3. Berikutnya A sama dengan T3. A sama dengan kan ada di sebelah kiri. Berarti sama dengan, nah, tangan kirinya itu kan harusnya ke A nih. Tapi kita nggak akan menggambar A lagi, karena kita udah gambar A. Berarti yang tangan kirinya merujuk ke A yang udah kita bikin. Gampang. Ada yang mau bertanya sampai sini? Masih gampang ya, intinya kita nggak akan menggambar variabel yang sama 2 kali. Oke. Nah, soal yang berikutnya. Harus pakai tanda panah atau garis aja, Bu? Kalau misalnya saya lihat berdasarkan teori yang di sini sih,
nggak pakai panah ya, jadi garis aja. Kita sesuaiin aja sama yang ada di materi ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lalu contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Ini taruh deh biar enak, biar cukup tempatnya. Oke. Nah, berikutnya, soal yang berikutnya ini kan soal nomor 1. Soal nomor 1 ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, misalnya nih di soal nomor 2 misalnya contohnya X. X sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 5 dikali kepanjangan. Dikurang 4 ditambah 2 tambah 3. Oke ya? Dah. Berikutnya, mana yang pertama kali kita kerjain? Pasti 2 tambah 3 ya. Kenapa? Bukan karena dia paling kiri, tapi karena dia di dalam kurung. Berarti ini kita kerjain duluan. Ini adalah T1. Oke. Berikutnya, kalau kita punya beberapa kurung seperti ini, kurung-kurungnya dulu yang kita habisin. Jadi kerjain dulu semua kurung-kurungnya. Berarti di sini 2 ditambah 3. Berikutnya berarti yang 2 tambah 3 lagi di sini kan. Nah, tapi kan 2 plus 3 itu kan udah kita jabarin di T1. Berarti ini juga hasilnya adalah T1. Bentar. Sorry, iklan. Dah, ya berarti ini juga T1 ya. Berarti sekarang kita punya X sama dengan T1 dikurang 4 ditambah T1. Paham sampai sini ya? Kenapa ini T1 juga soalnya sama isinya? Lagi, berikutnya. Sekarang kita punya X sama dengan, berarti ini kan T2 ya. Berarti sekarang kita punya T2 ditambah T1. Ini namanya adalah T3. Berarti sekarang kita punya X sama dengan T3. Nah, gambarnya gimana? Harusnya gambar trinya itu kan berarti harusnya 2. Aduh. Dua ditambah 3 dikurang 4 ditambah si T1 ini kan, 2 tambah 3 kan, ya. Baru sama dengan X. Kan harusnya gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada yang berulang nih. Ya kan? Kita gambarin 2-nya 2 kali, 3-nya 2 kali. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, di DAG-nya, untuk DAG-nya ini kan sama nih. Kalau sama berarti kalian nggak usah gambarin T1 yang keduanya 2 kali. Berarti nanti gambarnya kita mulai dari awal berarti 2 ditambah 3 dikurang 4. Oke ya. Ditambah, nah harusnya kan sebelah kanannya ini kan ke 2 plus 3 lagi ya, ke 2 plus 3 ini lagi ya. Nah, karena sama, nah tangan kanannya langsung ke plusnya ini, ke 2 plus 3. Oke, baru sama dengan X. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gampang ya? Masih gampang. Lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Waktu kita tinggal 1 jam lagi. Masih banyak yang mau kita kerjain. Lagi, misalnya nih,
kita punya P sama dengan misalnya ya, P plus Q dikali P minus Q dikurang Q misalnya ya. Kan kalau kita kayak gini kan mana yang dikerjain duluan? Kan ini kan P plus Q ya, ini T1. Biar cepet ya, ini T2, ini T3, ini T4, baru P sama dengan T4. Oke, sampai sini ya. Kalau kita, kalau ada yang bingung bilang aja ya. Kalau saya kecepatan ya. Berarti kan kita gambarin tree-nya kan, kita mulai dari P plus Q dikali P min Q dikurang Q baru sama dengan P. Gitu ya, benar ya? Oke. Nah, gambar DAG-nya gimana? Gambar DAG-nya berarti kita selalu kerjain dari yang T1. Berarti kita punya P plus Q. Oke ya. Ini kan P min Q, berarti dikali minus. Nah, ini kan tangan kirinya ke P, tangan kanannya ke Q. Berarti ya gambarnya begini. Nabrak-nabrak gimana? Ya nggak apa-apa, emang soalnya seperti itu, gitu ya. Baru dikurang Q. Aduh, gambarnya meliuk-meliuk banget nih, tabrak-tabrakan banget. Nggak apa-apa, emang soalnya seperti itu. Nanti kalian harusnya dikasih gambar yang lebih, dikasih statement matematika yang udah dipikirin lah. Harusnya gambarnya nggak terlalu riuh-riuh banget. Tapi seandainya nanti soalnya riuh ya, ya terima aja gitu ya, nggak masalah kok. Nggak masalah yang tabrak-tabrakan seperti itu, nggak masalah. Sama dengan P. P-nya berarti kita udah bikin. Oke, sampai sini ya. Masih gampang ya? Lagi. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya? Jadi pas misalnya nanti UAS tuh kita Heeh. pas ngerjain soal DAG perlu bikin tree-nya dulu apa langsung DAG-nya aja, Bu? Biasanya sih langsung aja sih. Cuma ini saya buat compare doang. Tapi nanti ketika kalian ujian pengen bikin tree-nya dulu baru DAG-nya juga nggak apa-apa. Mau bikin langsung DAG-nya juga nggak apa-apa. Oke, makasih. Oke ya. Tapi nanti lihat lagi di soal. Seandainya di soal disuruh buatlah tree dan DAG, berarti kalian bikin dua-duanya. Tapi kalau kalian dibilang buatlah DAG untuk statement matematika berikut, berarti bikin DAG-nya aja. Oke, sampai sini ya. Jadi tergantung soalnya seperti apa. Kalau disuruhnya bikin DAG doang, kalian nggak wajib bikin tree-nya, tapi boleh bikin. Lagi, terakhir soal DAG. Misalnya di sini saya punya, A sama dengan A ditambah B dikali B tambah A dikurang B misalnya. Kan kita ini berarti di sini bisa kerjain mulai dari A plus B ya. Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4, A sama dengan T4. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat tree-nya itu kan harusnya A ditambah B dikali sebelah kiri dikali ini masih tree ya. B ditambah A baru dikurang B sama dengan A. Oke ya. Nah, gimana gambar DAG-nya? Gambar DAG-nya berarti A plus B dikali, nah ini lihat, A plus B itu kan T1, B plus A itu T2. Kenapa? Soalnya walaupun sama-sama A, sama-sama B, sama-sama plus, ini urutannya berbeda. Jadi A plus B itu tidak sama dengan B plus A ya. Jadi makanya ini dibilangnya B plus A gitu ya. Dibilangnya T2 ya, bukan T1 juga ya. Jadi walaupun komponennya sama, tapi urutannya berbeda, itu termasuk berbeda. Berarti di sini plus sebelah kirinya ke B, sebelah kanannya ke A. Jadi bukan
Bukan sama kayak A plus B ya, si B plus A ya. Baru hasilnya dikurang B sama dengan A. Sampai sini ada yang boleh tanyain dulu untuk DAG? Kalau perkalian dengan urutan yang berbeda, berbeda juga nggak Bu? Beda. Misalnya 2 kali 3 sama 3 kali 2 itu beda. Ya, jadi nanti ketika kalian mau masukin T1, T2-nya itu berbeda. Oke. Kalau variabelnya angka tetap aja ya Bu, yang sama digituin juga. Iya, iya. Yang sama digituin juga. Jadi yang saya maksud variabel itu selain operasi matematika ya. Jadi itu kan yang ingat T1 itu kan T1 kan kayak kemarin di quadruple. Sorry, ini mah masih Word ya. Kan kemarin kan kalau misalnya di quadruples itu kan quadruples itu kan operator, variabel 1, variabel 2 sama store kan, store atau result. Nah, yang saya maksud variabel tuh yang ini nih. Jadi nggak harus huruf, angka pun juga masuk. Oke ya, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Yakin? Harusnya DAG ini gampang sih. Pokoknya kuncinya cuma satu, kalian nggak akan mengerjakan, kalian nggak akan menggambar variabel yang sama 2 kali, itu aja. Oke ya. Oke, saya masuk ke materi yang berikutnya. Code generator. Code generator. Code generator. Nah, code generator itu ada yang nyebut juga generate machine code. Generate machine code. Jadi nanti kalau di soal dia nyebutnya buatlah generate mesin code, itu sama aja kayak code generator ya. Jadi sama aja, code generator itu sama dengan generate mesin code. Oke, sampai sini. Nah, untuk generate mesin code, saya udah punya di soalnya nih. Nah, untuk generate mesin code, dia itu mirip-mirip sama quadruples. Mirip sama quadruples ya. Bentuk soalnya pun juga sama. Nah, tapi kalau misal kalau di intermediate code generator itu kan tadi di awal saya udah bilang, soalnya bisa dalam bentuk statement matematika atau bentuknya penggalan code. Nah, kalau di code generator atau generate machine code ini soalnya pasti dalam bentuk penggalan code ya. Nah, jadi di sini saya kasih contohnya penggalan code. Nih saya kasih contoh penggalan code yang sama kayak intermediate code generator kemarin. Oke, sampai sini ya. Ingat, sama kayak intermediate code generator, ini adalah penggalan code. Jadi yang ada di bayangan kalian adalah di sini masih ada line-line berikutnya, masih ada line-line code berikutnya. Oke, sampai sini ya. Ini masih sama nih. Biasanya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Di sini berarti masih ada 8, 9, dan seterusnya. Oke, sampai sini ya. Lagi, gimana dengan penulisannya? Hampir mirip sama quadruples ya, cuman bedanya kalau di code generator atau di generate machine code ini, dia itu sama nih, selalu dimulai dengan operator ya. Nah, tapi di belakang operator ini cuma ada 2 slot. Ya, kalau kemarin di intermediate code generator kan ada 3 slot ya. Variabel 1, variabel 2, sama store atau result. Nah, kalau di generate mesin code atau di code generator cuma ada 2 slot di belakang operator. Slot pertama isinya adalah variabel. Slot kedua isinya adalah store atau result. Oke ya. Jadi nggak ada variabel 1, variabel 2, variabelnya cuma ada 1. Oke. Nah, untuk store atau result, kalau kemarin di intermediate code generator dimulai dari T0, T1, kalau di code generator ini selalu dimulai dari R0. Selalu dimulai dari R0. Oke ya. Kenapa R? Soalnya code generator ini ada di register ya, jadi R depannya. Dan dimulai dari 0, biar ngebedain sama intermediate code generator. Jadi jangan kebalik-balik, intermediate code generator R1, code generator mulainya R1, R0, jangan kebalik-balik. Saya aja masuk ke kebalik-balik, tapi kalian pas ujian jangan kebalik. Berikutnya lagi, kalau di code generator setiap kali kalian ketemu angka,
angka, setiap kali ketemu angka, kasih crash depannya. Jadi misalnya crash 2 gitu ya. Udah ya. Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Caranya sama nih kayak si code generator. Jadi kita mulai dari baris paling pertama, X sama dengan 1. Berarti sini kita punya X sama dengan 1. Konsepnya juga masih sama. Operator-operatornya masih sama. Jam true, jam false semua rules-nya itu masih sama gitu ya. Nah, kalau kita di sini punya X sama dengan 1, berarti kita punya variabel 1, kita pindahin ke X gitu ya. Berarti yang pertama kali X sama dengan 1, berarti kita punya operatornya apa? X sama dengan 1, kita punya variabel 1 pindahin ke X, berarti pakai move. Oh ya, gitu ya. Nah, apa yang kita move? Variabel 1. Variabel 1 ingat, tadi kan saya bilang kalau ada angka, kalau menuliskan angka, kita tambahin crash di depannya. Kita mau pindahin 1. Kemana? Store-nya kan kita udah tahu ya, ke X. Masih sama ya, kayak si intermediate code generator ya. Lagi berikutnya, Y sama dengan X plus 10. Nah, ini yang agak beda sedikit. Perhatiin baik-baik ya. Kan Y sama dengan X plus 10. Mana yang pertama kali kita kerjain? Pasti kita kerjain si X plus 10. Oke, sampai sini ya. Nah, ketika kita pengen mengenerate code di sini, kita kan kalau di intermediate code generator kan langsung ya, kita X plus 10 kita masukin ke T1 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di code generator kalian siapin dulu tempatnya. Jadi kalian siapin dulu nih tempatnya. Oh, saya punya tempat nih, punya tempat. X plus 10 kan mau kita taruh di R0 nanti ya. Soalnya kita nggak tahu nih mau ditaruh di mana kan. Kalau di code generator selalu dimulai dari R0. Berarti kita siapin dulu nih tempat. Namanya siapa? Namanya R0 karena ini tempat yang pertama. Oke, sampai sini. Siapin dulu tempat yang namanya R0. Nah, terus kita balik lagi nih ke X plus 10. Nah, X plus 10 mana yang pertama kali kita baca? Pasti yang paling kiri dong. Pasti yang kita baca adalah si X-nya. X kita pindahin ke R0. X kita pindahin ke R0. Pindahin berarti pakai operatornya move. Oke ya. Apa yang kita move? X. X kita pindahin kemana? Ke R0. Oke, sampai sini ya. Lagi berikutnya. Nah, tapi kan yang kita kerjain itu kan X plus 10. Nah, yang udah kita pindahin ke R0 ini baru si X. Masih kurang apa? Masih kurang si plus 10. Berarti kita kerjain lagi berikutnya. Plus 10. Plus 10 berarti operatornya adalah add. Ya. Add berapa? Plus berapa? Plus 10. Plus 10. Plus 10 taruhnya di mana? Taruhnya kan di R0. Oke, sampai sini? Masih gampang ya? Berarti sekarang kita punya X plus 10 udah kita taruh nih di R0. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan R0. Berarti berikutnya adalah, berarti berikutnya adalah R0 kita pindahin ke Y. Pakai apa? Pakai move. Apa yang kita move? R0. Pindahin ke mana? Pindahin ke Y. Gampang ya. Jadi di code generator nanti hasilnya lebih panjang daripada intermediate code generator. Gitu ya. Karena kita harus nyiapin dulu tempatnya. Berarti X sama dengan 1 udah selesai. Y sama dengan X plus 10 udah selesai. Berikutnya kita kerjain while X kurang dari Y. While itu kan bukan operator. Jadi kita langsung masuk ke statement di belakangnya. X kurang dari Y. X kurang dari Y. Nah, kalau kita mau bikin code generatornya, jangan lupa siapin dulu tempatnya. Siapin dulu tempatnya. Tadi kan kita udah punya R0. Sekarang kita kasih tempat namanya adalah R1. Mana yang pertama kali kita baca? Pastikan si X. Berarti X kita pindahin ke R1. X pindah ke R1 berarti operatornya adalah move. Apa yang mau kita move? X. Pindahin ke mana? Pindahin ke R1. Oke, sampai sini ya. Nah, tapi baru si X dong nih. Kita masih punya kurang dari Y. Kurang dari Y kita taruh di R1. Kurang dari berarti operatornya adalah less than. Kurang dari berapa? Kurang dari Y. Kurang dari kita taruh di mana? Taruh di R1. Gampang ya? Lagi berikutnya, ingat, setiap kali kita selesai mendeklarasikan while, kita pasti selalu jump false. Ingat rules yang kemarin, pasti selalu jump false. Nah, untuk di code generator,
Jam true sama jam false-nya sama nih kayak di intermediate code generator. Yang jadi variabel adalah store di atasnya, berarti R1. Ngejam kemana? Belum tahu. Oke ya. Lagi berikutnya, karena jam false udah kita kerjain, sekarang kita mau ngerjain X sama dengan X plus 1. X sama dengan X plus 1. Mana yang kita kerjain duluan? Pasti si X plus 1, ya kan? Sediain dulu tempatnya. Sediain dulu tempatnya, ini namanya adalah R2. Oke. Nah, mana yang pertama kali kita baca? Pasti yang paling depan sih, X. Oke, berarti kita pindahin X ke R2. Pakai apa? Pakai move. Move berapa? Apa yang kita pindahin? X. X kita pindahin kemana? Ke R2. Oke ya? Lagi berikutnya. Kan baru X nih, kita masih punya plus 1. Plus 1 pindahin ke R2. Berarti operatornya apa? Add. Plus berapa? Plus 1. Ingat, kalau angka pasti pakai class. Plus 1. Pindahin kemana? Pindahin ke R2. Oke ya. Berarti sekarang kita punya X sama dengan R2. Berarti R2 kita pindahin ke X. Pakai apa? Pakai move. Apa yang kita move? R2. Kemana? Ke X. Oke ya? Masih gampang ya? Lagi berikutnya. Tadi kan si X sama dengan X plus 1 udah. Sekarang kita masuk ke statement yang berikutnya. If X modulus 2 sama dengan 1. If itu kan bukan operator. Berarti kita langsung ke X modulus 2 sama dengan 1. Siapin dulu tempatnya, Ya, mana yang kita kerjain duluan? Pasti kan si X modulus 2 kan? Mana yang pertama kali kita baca? Ini tadi nama tempatnya R3 ya, karena terakhir kita di R2. Siapa yang pertama kali kita baca? X. Ya, berarti kita pindahin. Apa yang kita pindahin? X. Kemana? Ke R3. Tapi ini kan X modulus 2, berarti kita masih punya modulus 2. Modulus 2 kita pindahin ke R3. Berarti modulus, ingat kalau angka pakai crash, modulus 2 kita pindahin ke R3. Nah, tapi kan kita nggak cuma punya X modulus 2 ya, kita juga punya sama dengan 1. Sama dengan 1 kita pindahin ke R3. Ingat kalau sama dengannya ada 2 itu berarti equals. Equals berapa? Equals 1. Jangan lupa pakai crash. Equals 1 kita masukin lagi ke R3. Oke ya? Berarti udah selesai nih si if. Ingat, pokoknya setiap kita habis deklarasiin if, kita pasti jam false. Ya. Berarti 14 itu adalah jam false. Kalau jam false yang jadi variabel adalah store di atasnya. Berarti kita punya R3. Ngejam kemana? Nanti dulu kita kerjainnya. Oke. Berikutnya yang ke-15. Sini aja deh. 15. Biar nggak terlalu bawah. Kan jam false-nya udah, berarti sekarang kita kerjain Y sama dengan Y plus 1. Mana yang kita kerjain duluan? Pasti Y plus 1. Siapin dulu tempatnya. Kita mulai dari R4. Mana yang pertama kali dibaca? Si Y. Berarti kita move. Apa yang kita move? Y. Move kemana? Ke R4. Kita masih kurang plus 1. Berarti operatornya plus itu adalah add. Plus berapa? Plus 1. Angka pakai crash. Plus 1 kita pindahin kemana? Plus 1 kita pindahin ke R4. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan R4. Maksudnya adalah R4 kita pindahin ke Y. Pindahin berarti pakai move. Apa yang kita move? R4. Pindahin kemana? Pindahin ke Y. Masih gampang ya? Lagi berikutnya. Tadi kita kerjaan apa sih? Y sama dengan Y plus 1 ya. Y sama dengan Y plus 1. Nah, kalau if-nya kondisinya benar, kan kita kerjain Y sama dengan Y plus 1. Kalau kita udah ngerjain Y sama dengan Y plus 1, kan kita nggak perlu ngerjain else-nya kan? Berarti kita ngecek lagi nih while-nya. Cek lagi while-nya. Dari baris ke-6 ke baris ke-3, berarti pakai jam. Kalau jam di code generator itu sama kayak intermediate code generator juga ya, yang jadi variabelnya kosong. Ngejam kemana nanti aja kita kerjain. Pokoknya yang ada jam true, jam false, ntar belakang-belakang aja kita kerjain ya. Berikutnya, sekarang kita punya Y sama dengan Y minus 2. Mana yang kita kerjain duluan? Y minus 2, jelas ya.
Berarti kita siapin dulu tempatnya. Namanya apa? Terakhir kan R4 ya. Sekarang kita berarti punya R5. Mana yang dibaca duluan? Y. Berarti Y kita pindahin ke R5 pakai move. Apa yang kita move? Y. Kemana? Ke R5. Selain Y kita masih punya kurang 2. Berarti kalau pengurangan pakai sub. Kurang berapa? Kurang 2. Ingat pakai keras. Kurang 2 kita taruh di mana? Taruh di R5. Berarti sekarang kita punya Y sama dengan R5. Maksudnya adalah R5 kita pindahin ke Y. Pakai apa? Pakai move. Apa yang kita move? R5. Kemana? Ke Y. Oke ya? Nah, berarti si 7 udah kita kerjain. Nah, kalau kita udah kerjain sampai baris terakhir di dalam kurung kurawal ini, kan kita harus ngecek lagi while-nya masih memenuhi kondisi nggak? Berarti kita cek lagi kan. Dari sini kita balik ke while. Dari 7 ke 3 berarti pakai jam. Kalau jam ingat variabel kosongin, ngejam kemana nanti aja dulu. Oke ya. Terus 23, tadi kan kita udah di baris terakhir di soal, tapi ingat ini adalah penggalan code. Jadi setelah 7, ini kan baris terakhir di 7, ke bawahnya ini masih ada code-code lain. Ingat, jangan lupa tambahin titik-titik-titik di bawahnya. Oke, sampai sini. Nah, setelah udah sampai di titik-titik, baru kita kerjain yang di dalam kurung-kurung ini nih. Tinggal yang di dalam kurung-kurung ini. Kita kerjain dari paling atas nih, jump false setelah X kurang dari Y. X kurang dari Y itu kan si while ini ya, X kurang dari Y. Kalau kita lihat di sini X kurang dari Y itu di R. Mana sih nih? X kurang dari Y ini ya. Nah, kalau dari sini kan dia lompatnya kemana? Ke luar, ke apa? Ke bagian luar kurung kurawal ya. Berarti kalau kondisinya salah, dia ke baris ke-8 ini, berarti ke titik-titik ini, 23. Lagi berikutnya, ini sama dengan 1 berarti if. Kalau kondisinya benar kan dia ngerjain Y sama dengan Y plus 1. Kalau kondisinya salah kan dia ngerjain Y sama dengan Y minus 2. Y sama dengan Y minus 2 itu kan si R5 ini ya. Berarti kita mulai R5 itu tadi dari 19. Oke ya. Berikutnya, jam. Jam setelah Y plus 1. Y plus 1 ini ya. Kan setelah, kalau kondisi benar kan dia kerjanya sama dengan Y plus 1, nggak perlu ngerjain else-nya. Habis itu dia mau ngecek lagi nih, kondisi X kurang dari Y masih benar apa enggak. X kurang dari Y itu kan ada di R1 ya. R1 kita mulainya dari 5. Oke. Begitu juga jam yang ini kan Y kurang 2. Kan kita mau ngecek lagi X masih kurang dari Y atau enggak. X kurang Y itu ada di R1. R1 itu kita lihat mulainya dari, R1 itu kita mulai dari 5. Nah, selesai. Saya mau tanya untuk code generator ya. Ini pasti keluar sih. Ada mau tanya dulu sampai sini? Ada mau tanya nggak? Atau masih gampang semuanya? Gampang lah ya. Saya taruh dulu di sini. Oke. Nah, gimana kalau nanti soalnya ada integer-integernya? Saya integer X, Y. Ingat ya kalau integer-integeran yang kayak gitu nggak usah kalian deklarasin code generatornya sama kayak si intermediate code generator. Jadi mulai dari yang kayak gini X sama dengan 1 gitu misalnya. Tapi ada yang mau tanya dulu? Gak ada yang mau tanyain? Oh, ada yang mau nanya. Bentar. Taruh. Oh, banyak yang nanya ya. Taruh. Kalau Ibu kalau satu baris cuma ada kata else doang nggak dinomorin kan ya? Enggak. Else itu nggak bisa dinomorin. Ya. Berikutnya, Bu, bagaimana kita tahu penyebutan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan kali maksudnya apa? Maksudnya gimana, Muhammad? Bagaimana kita tahu penyebutan kurang dari? Maksudnya penyebutan apa sih? Saya kurang paham sama pertanyaannya. Bu, bagaimana kita tahu penyebutan kurang dari? Kurang dari itu? Terus?
X kurang bisa ngomong aja nggak? Saya nggak paham soalnya maksudnya pertanyaannya. Permisi Bu. Iya. Ya itu kan kalau misalkan di tabel yang kanan itu kan kayak move, add, jam gitu-gitu. Kalau misalkan kita bisa tahu kurang dari, lebih dari, sama dengan itu gimana cara nulisnya ya Bu? Kurang dari Kayak ya. Kayak yang di nomor 6 Bu. Kayak di nomor 6. Itu kan apa itu? Itu LT. ya LT, YR1. Oke. Itu kan Ya. kurang dari. Kalau misalkan kasusnya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oh, gitu Oh. maksudnya. Ntar ya, ntar. Atau ada kamusnya tersendiri Bu? Oke. Terima kasih. Iya. Oh, maksudnya gitu. Kan kalau misalnya kurang dari itu namanya less. Kalau kurang dari itu less than. Lebih besar dari itu greater than. Kalau sama dengan itu equal. Kalau tidak sama dengan not equal. Kalau kurang dari sama dengan, kan kurang dari itu less than, sama dengan itu equal, berarti less than equal. Kalau lebih besar sama dengan, berarti kan lebih besar itu greater than, sama dengan itu equal, berarti greater than equal. Gitu bukan Muhammad maksudnya, yang kamu tanyain? Iya Bu, betul Bu, terima kasih Bu. Oke. Gitu ya. Terus itu R kalau pakai salah besar. Jadi misalnya nih kan udah bener ngerjainnya. Cuman salah R jadi T. Kandas, bener-bener kandas ya. Lagi, misalnya kan udah ngerjain bener nih semuanya, udah bener semuanya tapi angkanya nggak pakai crash, kandas. Ya, soalnya itu bener-bener yang kayak ciri khasnya si code generator, jadi nggak boleh salah. Oke ya. Bu, nanya Bu, boleh nggak? Boleh lah. Kalau operatornya itu, kan operatornya semuanya itu kan kayak lower case semua kan Bu. Kalau upper case itu jadi masalah nggak? Nulis ininya? Iya, jadi kayak caps lock semua. Itu Boleh. masalah nggak? Oh, nggak ada masalahnya ya? Misalnya L besar, T besar gitu. Soalnya takutnya kan penulisannya kan semua sensitif kan Bu. Jadi saya mesti kayak cross check juga. Oh, enggak apa-apa. Bebas. Makasih Bu. Ada lagi? Harusnya waktu kita kan masih banyak nih, masih ada setengah jam. Kalian boleh tanya-tanya terkait materi materi UAS, yang misalnya mau tanya bottom up parsing boleh, annotated parsing boleh, kalau misalnya masih ada yang bingung-bingung juga boleh. Dari kelima materi tadi, masih ada yang bingung nggak? Untuk bottom up parsing nanti saya udah bikin videonya sih, nanti saya taruh di channel YouTube saya, nanti kalian bisa pelajarin dari situ. Harusnya ntar malam lah saya upload. Atau ada yang misalnya nih, misal ada yang perlu kelas tambahan, kalian nanti bisa ngomong aja. Biasanya kalau nggak kasih tahu ke Kopti misalnya, kasih ke Kopti nanti kita atur jadwal. Bu, apakah ada kumpulan video untuk materi UAS-nya? Harusnya ya. Kalau yang bottom up parsing nanti kan ada nih di YouTube. Nah, tapi kalau video-video yang lain kayak intermediate code generator itu kayak saya pernah bikin deh. DAG juga pernah bikin, harusnya ada di Binus Maya. Di Binus Maya itu ada tab isinya tuh video-video gitu loh. Harusnya bisa diakses di situ. Harusnya ada sih. Kayak annotated parsing saya lupa deh saya pernah bikin atau enggak, tapi yang pasti DAG pernah bikin, intermediate code generator pernah bikin. Bu, saya mau nanya jika A sama dengan 10 dikurang 10 kali 5 bagi 5, tri dan DAG-nya gimana ya? Oke, kita coba dulu ya. Oh iya, nanti saya juga mau jelasin tentang DAG, tentang intermediate code generator dikit. A sama dengan, taruh 10 dikurang 10 dikurang 5 dibagi 5. Oke. Ini ya, Jeffrey ya. 10 dikurang 10 dikurang
10 dikurang minus 10 dikurang 5 dibagi 5. Oke. Oke. Marcelina ntar dulu ya, aku jawab punya si Jeffrey dulu ya. Nah, kalau kayak gini, mana yang kita kerjain duluan? Pasti yang dalam kurung. Oke ya. Nah, tapi kita lihat di sini ada minus lagi. Pokoknya ingat, setiap kali kalian ketemu minus, bukan pengurangan ya, tapi minus, itu ibaratnya di sini ada kurungnya lagi. Jadi yang minus kalian kerjain duluan. Oke ya, berarti ini adalah T1. Oke ya. Terus sekarang kalian punya A sama dengan 10 dikurang T1 dikurang 5 dibagi 5. Mana yang dikerjain duluan? Mas yang dalam kurung. Ini adalah T2. Oke ya, berarti berikutnya 10 dikurang T2 dibagi 5. Mana yang kalian kerjain duluan? Ini pasti ya, T3. Berikutnya A sama dengan 10 dikurang T3. Ini adalah T4. Ini baru A sama dengan T4. Oke ya. Sekarang gimana gambar trinya? Berarti kan kita mulai dari T1. You mean. Ingat ya, kalau minus itu tulisnya gini ya, you mean. Jadi kalian nggak boleh nih, misalnya ada minus 10 dikurang 5 gitu ya. Kalian nggak boleh nih tulis minus 10 dikurang 5. Ini salah. Oke ya, karena di sini ada operator dan variabel yang barengan. Nah, terus kalian juga nggak boleh nih tulisnya minus 10 dikurang 5. Ini juga nggak boleh, karena ini nanti saya nganggapnya pengurangan, bukan U minus. Oke, jadi kalian tulisnya U min seperti ini. Berarti ini U min 10 dikurang 5. Ya. Berikutnya dibagi 5. Baru dikurang 10. Baru sama dengan A. Benar ya, A sama dengan yang paling kiri kan 10 minus 10 dikurang 5 dibagi 5. Ya benar. Ini trinya. Oke ya. Gimana dengan DAG-nya? DAG-nya berarti kan sama nih, kita mulai dari U min dulu. U min 10 dikurang 5 dibagi. Nah, makanya kalau kalian nanti bingung ketika pengen gambarin tri, misal statementnya terlalu panjang, kalian bisa jabarin dulu nih kayak gini. Kalau kalian jabarin kayak gini, kalian tahu mana yang harus dikerjain dulu. Oh, kerjain dulu T1-nya. Udah T1 kelar, baru kita kerjain T2-nya. T2-nya kan berarti kita kerjain si ini, terus dibagi 5 kan? Bagi 5. Bentar, ada pertanyaan. Nah, nanti dulu ya. Terus lagi berikutnya. Ini kan udah T3 ya, baru 10 kurang T3. Oh, sorry. Ini kan harusnya bagi 5 kan, tapi karena 5 udah kita kerjain, berarti 5-nya ke sini. Oke ya. Berikutnya, minus 10. Minus 10 kan harusnya kirinya kan, tangan kirinya ke 10, tapi kalau kita udah gambarin 10 gitu ya. Baru sama dengan A. Gitu, Jeffrey. Udah ya. Oke. Terus kalau misalnya pakai dual, gimana ya? Dual gimana maksudnya, Marcelina? Kalau dual, dual. Kayak contoh yang kemarin ya, yang pakai jump through itu ya, misalnya do, habis itu kita punya statement di dalam kurung kurawal, baru di bawahnya ada while, pakai jump through. Pokoknya kalau urusan rules-nya itu sama kayak intermediate code generator, nggak ada beda. Oke ya. Berikutnya, Bu, you mean sama kali atau ini lebih tinggi mana ya? Kan tadi saya bilang, kalau kalian ketemu you mean itu ibaratnya ada kurung kurawalnya. Jadi pasti you mean itu lebih besar, prioritasnya lebih tinggi dibanding perkalian sama pembagian. Terus tugas forum kumpulnya agak telat nggak apa Bu? Misalnya udah mau misalnya udah mau UAS masih dinilai Bu. Maksudnya bukannya itu udah ada deadline-nya ya? Kalau lewat deadline itu kan by system ya, saya nggak tahu deh boleh lewat atau enggak. Harusnya sih jangan ya. Ibu yang follow untuk bottom up parsing kemarin tidak boleh ikut aturan algo yang keberapa ya Bu?
Saya lupa sih soalnya kayak gimana, nanti mungkin bisa di-share di sini soalnya. Oke ya. Tadi yang tanya bottom up. Saya mau kasih ini juga nih, taruh tambahan. Misalnya nih, ini sering soalnya keluar nih di ujian nih. Misal ya, saya punya, wait. Saya punya A sama dengan, misalnya, minus 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang, misalnya ya, minus 4 ditambah 5. Gini aja lah. Misalnya nih, saya punya kayak gini nih. Minus 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang minus 4 tambah 5. Mana yang dikerjain duluan? Coba ya, kalian jawab ya. Mana yang pertama kali dikerjain duluan? Mana T1-nya? Mana T1-nya? Minus 2. Oke, pintar. Ini T1. Masih gampang ya. Nah, mana T2-nya? T2-nya yang mana? Minus 4. Ada lagi? Semuanya sama, minus 4? Berarti kan sekarang kita punya A sama dengan T1 ditambah 3. T1 ditambah 3 dikali 1 dikurang minus 4 tambah 5. Kan tadi saya bilang ya, tadi kan ibaratnya kalau di minus 4 ini ada kurung kurawalnya lagi. Tapi kan di sini ada kurung kurawal juga. Di sini ada kurung kurawal juga. Kalau dia setara, ingat, kalau misalnya kalian ketemu operator yang setara, kalian pasti kerjain dari paling kiri dulu. Di sini ada kurung kurawal. Tapi di sini ada kurung kurawal juga, ya kalian kerjain yang paling kiri. Berarti T2-nya adalah T1 tambah 3. Ini adalah T2. Oke ya. Berikutnya berarti sekarang A sama dengan T2 dikali 1 dikurang minus 4 tambah 5. Nah, ini baru nih T3. Berarti sekarang kalian punya A sama dengan T2 dikali 1 dikurang T3 ditambah 5. Mana lagi yang kita kerjain? Kurung kerawal dulu. Kurung dulu. Berarti ini T4. Sekarang kalian punya A sama dengan T2 dikali 1 dikurang T4. Berikutnya ini perkalian. T5. Dan sekarang kalian punya A sama dengan T5 dikurang T4. Ini T6. Berarti sekarang kalian punya A sama dengan T6. Gitu ya. Jadi jangan bingung kalau ada kalian ketemu minus sama minus tapi dikurung-kurung segala macam. Ingat, pokoknya kalau ada kurung kurawal yang di depannya, kurung kurawalnya duluan yang dikerjain. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yang Vanessa, saya masih kurang paham nih sama pertanyaan kamu. Bisa dikasih tahu nggak yang follow yang kayak gimana ya? Yang Oke. kayak itu Bu, yang kan kemarin katanya kalau kemarin kan yang bottom up parsing berarti nggak ada first-nya kan Bu? Nah, berarti yang nggak boleh itu adalah follow-follow yang mengandung first. Berarti follow 2 sama 3B. Jadi itu sama sekali nggak boleh Bu? Maksudnya Nggak. kayak walaupun cari first-nya. Nggak ada. Soalnya kita nggak pakai first di situ. Oh, oke deh Bu. Oke, Jadi nanti ketika kalian cari follow, kalau misalnya nggak ketemu pakai algo ya pakai cheat, satu-satunya cara. Jadi kalian nggak perlu cari pakai first-nya ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Bu, buat yang follow itu, Hah? kita tambahin yang kalau special case itu yang kalau misalnya dia cuma satu doang ya? Satu doang, ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?
Ini saya share ya. Lihat aja kalian buat belajar. Dah. Ada lagi mau ditanyain sampai sini? Nggak ada, yakin nih? Ibu Nggak ada? untuk GoTo masuk nggak ya, Bu? Apa? Operasi yang GoTo itu. Operasi GoTo tuh yang mana ya? Yang Operasi itu GoTo yang tuh apa bottom sih? up parsing. Oh, operasi GoTo keluar lah, pasti. Oh, Jadi itu keluar jadi juga. pasti keluar. Ya, jadi nanti kalian pasti disuruh bikin operasi GoTo-nya dulu. Tadi saya pikir lagi ngomongin operator. Ada operator GoTo nggak ada ya? Jadi operasi GoTo, terus tabel parsing, pergerakan parsing itu pasti disuruh cari. Follow itu pasti disuruh cari. Jadi nanti kalian cuma dikasih grammarnya doang. Grammar sama inputan. Oke deh, Bu. Jadi pastiin pelajarin baik-baik ya sih bottom up parsingnya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu, kalau 4 kurang 1 kali 2 ditambah 6 kali 3, parsernya gimana? Coba ya. 4 dikurang 1 kali 2 ditambah 6 kali 6 bagi 3. Kan ini pasti kita kerjain duluan kan? T1. Berarti kan kita punya 4 dikurang T1 ditambah 6 dibagi 3. Berarti 6 bagi 3 ini T2. Berikutnya berarti sekarang kita punya 4 dikurang T1 ditambah T2. Ini adalah T3. Berarti sekarang kita punya T3 ditambah T2 ini T4. Berarti kerjain 1 kali 2. Berikutnya taruh. Ini T3 ditambah T2. T3 ditambah T2. T3-nya ini kan T1. Berarti di sini 4 ditambah T2-nya berapa? 6 bagi 3. Nah, gini. Ini kan T3. Ya. Kayak gini gambarnya Alfred. Makanya tadi saya bilang, kalau kalian bingung nanti gambar tree-nya itu kayak gimana, paling gampang itu kalian bikin sederhanain kayak gini dulu. Jadi kalian tahu mana nyambung sama mana. Kalau kita lihat di sini kan T1 kan 1 kali 2. 1 kali 2 pasti nyambung. Berikutnya, kita punya 6 bagi 3. Ini kan pasti nyambung nih 6 bagi 3. Nah, tapi kan kita bingung nih, mana yang mau kita kerjain duluan. Di sini kan ada 4 dikurang T1. Jadi 4 sama T1, kan jadi T3. Ini pasti nyambung. 4 dikurang T1, ini kan T1 nih, 1 kali 2, pasti nyambung. Berikutnya mana lagi yang nyambung? T3 sama T2. T3 itu isinya apa? T3 tuh kita tahu nih, oh T3 tuh isinya ini nih, ini T3 nih. Ditambah sama T2. T2 itu apa ya? 6 kali 3. Oh, nyambungnya sama ini nih, gitu. Jadi cara paling gampang untuk bikin tree itu adalah kalian gambarin dulu T1, T2 dan seterusnya. Kalian jabarin dulu baru nanti kalian gampang bikin tree-nya. Gitu Alfred ya. Berikutnya untuk annotated parse pasti kita dikasih grammar kan pasti. Jadi nanti untuk soal annotated parse itu soalnya pasti kayak yang kemarin saya contohin. Jadi dikasih skema translasinya sama statement matematikanya itu udah pasti. Tapi grammarnya itu ya skema translasi yang kayak kemarin contoh yang panjang itu ya, yang panahnya masih dibagi 2, terus masih yang ada dalam kurung sikunya. Nah, kalian nanti sederhanain kayak yang saya ajarin kemarin. UASnya kapan ya Bu kalau boleh tahu? Harusnya sih UAS itu Februari. Jadi masih panjang nih waktu kalian. Gitu ya. Harusnya sih Februari sih. Jadi masih ada sebulan lagi. Kenapa masih lama ujiannya? Karena di BINUS itu ada beberapa lab yang harus onsite. Nah, jadi di bulan Januari ini bukan kalian, mahasiswa yang labnya onsite pada datang dulu nih ke kampus.
Buat lab, nanti kalau lab onsite udah kelar semua baru ujian. Nah, untunglah kalian labnya masih online, jadi nggak harus ke kampus. Tapi Februari sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu, maaf saya mau tanya, Bu. Ibu kan tadi sempat nyinggung yang masalah matematika sama code ya, itu bedanya apa ya, Bu? Maksudnya tadi ada perbedaan pengerjaannya. Oh, oke. ICG itu intermediate code generator, itu kan ada 3 ya. Cara penulisannya ya, ada quadruples. Habis itu ada tree address code, sama ada triples. Kalau misalnya soalnya dalam bentuk penggalan code itu kayak gimana? Penggalan code itu, lah Word-nya udah saya hapus, udah saya buang ya. Mana sih? Oke. Kalau soalnya dalam bentuk seperti ini penggalan code ya. Penggalan code, kalian cukup bikin quadruples-nya aja. Oke. Tapi kalau soalnya dalam bentuk statement matematika nih seperti ini, yang cuma ada 1 baris 4 ditambah 2 dikali 3 segala macam, kalian kerjain 3-3-nya quadruples, tree address code sama triples-nya. Ya, ingat. Jadi kalau saya dalam bentuk code, kerjain quadruples doang. Kalau soalnya bentuk statement matematika, kalian kerjain semuanya. Berarti tree-nya nggak wajib ya, Bu? Tree-nya nggak wajib. Ya nanti tergantung di soal. Ya tergantung soal. Kalau di soal disuruh bikin tree-nya, ya kalian gambarin tree-nya. Nah, tapi kalian gambarin tree itu kalau soalnya biasanya sih statement matematika, nggak mungkin kalian dikasih penggalan code, kalian disuruh bikin tree itu nggak lah. Nggak setega itu juga dosennya. Oke, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Lebih susah mana kira-kira, materi UTS atau materi UAS? Kalau menurut kalian? Atau sama susahnya? Harusnya gampang lah ya. Harusnya Tekom itu gampang ya. Saya juga kalau misalnya ngelihat nilai kalian harusnya lumayan bagus lah ya nilai kalian. Kalian ngerasa nilai kalian jelek nggak? Nggak juga kan? Bagus-bagus aja kan? Harusnya oke-oke aja kan? Iyalah dosennya saya. Ya nggak? Ya udah nanti harusnya kalian pelajarin aja. Yang tadi yang saya bilang ya, bottom up parsing nanti ada di YouTube. Terus yang apa namanya yang annotated parsing saya lupa sih. Pokoknya ICG ini yang si quadruple triple sama si DAG harus ada di Binus Maya. Nah, nanti untuk yang materi hari ini si code generator kayaknya saya belum bikin sih videonya. Jadi nanti saya share hasil record kuliah hari ini ke Owen berarti ya, ke Komti ya. Boleh. Vanessa mau nanya apa? Itu Bu yang annotated parse tree itu ya Bu? Itu kan kemarin Ibu bilang kan grammarnya kalau ada yang val itu tuh pasti nggak mungkin ada I sama S itu ya? Betul. Kemarin saya kerjain yang GSL C15 Bu, tapi ternyata ada dua-duanya. Ada. Itu ya, terus itu jadi gimana? Paling atas atau paling, maksudnya ditentuin paling atas gitu? Apa gimana? Berarti soalnya salah. Berarti saya kasih soal salah dong ya? Aduh. Ya udah, berarti soalnya salah. Soalnya nggak mungkin misalnya nih ada misalnya a.val, terus ada juga a.i itu nggak mungkin. Pasti salah soalnya. Oh, oke Bu. Jadi nggak mungkin ditentuin kayak misalnya val lebih paling atas nih. Jadi enggak. Pasti itu soalnya salah. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu, saya mau nanya. Boleh. Ini dari tadi tree yang digambar ini namanya tree aja atau apa, Bu? Tree aja. Oh, beda sama sintaks tree sama parse tree gitu, Bu, beda? Enggak, beda-beda. Ini tree aja. Jadi nanti seandainya nanti misalnya ya di soal kalian suruh bikin gitu ya, suruh bikin tree-nya, pasti dia nanti bilangnya buatlah tree-nya gitu. Oh, oke. Makasih, Bu. Itu dikasih tahu ujian 6 Februari sampai 20 Februari. Ya. Jadi persiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ngulang Tekom ya.
Ntar kalian ngulang juga ketemu saya lagi ya. Jadi jangan sampai ngulang. Ada Assignment lagi wajib, nggak? Bu. Hah? Assignment kenapa? Wajib. Assignment yang di Binus Maya. Wajib kerjain ya. Itu buat kalian belajar juga. Kan lumayan kalian banyak contoh-contoh soal. Malah kalau menurut saya sih kalian cukup belajar dari soal-soal yang saya kasih sih. Itu yang soal assignment yang di Binusma itu saya yang bikin kok. Jadi kalian kerjain aja. Bu, nanti ada kelas tambahan buat nge-review. Kalau kalian merasa butuh, kalian ngomong aja sama Komti, ntar Komti yang ngomong sama saya. Ya. Buat nanti kalau bisa sih seandainya kalian butuh terus ngomong ke Komti, misalnya udah rembukan nih, misalnya setengah dari kelas ini pengen kelas tambahan, ngomong sama Komti, kalau bisa kalian juga udah nentuin tanggalnya. Misalnya mau tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti biar Komtinya yang ngomong sama saya nih, Bu bisa nggak kalau hari ini tanggal segini gitu. Kalau bisa sih, kalau seandainya mau kelas tambahan, deket-deket ujian lah, jangan misalnya besok gitu kalian mau kelas tambahan, nggak usah lah. Nanti keburu lupa pas ujian. Ya. Ada lagi yang mau tanyain? Terkait ujian nih, ada yang mau tanyain lagi nggak pertemuan terakhir? Sayang banget kalau ini. Kalau nggak bagus nilainya ya, pokoknya harus bagus lah. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Yakin? Yakin nih, nggak ada nih. Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita udahin aja ya kelas hari ini ya. Ini kesempatan terakhir ada yang mau nanya? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, dul set nggak ada. Ya udah sip. Ya udah sip. Ya udah oke deh. Thank you ya buat 1 semester ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ujian bisa semua, nilainya bisa yang terbaik. Oke ya? Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih banget, Bu. Ya.